Dan pada malam ini ya saudara-saudari, saya mau berbicara ya tentang kasih karunia Tuhan part yang kedua, episode yang kedua, ya. Tajuk saya pada malam ini itu adalah benar dengan Tuhan. Ya, right with God. Jadi minggu lalu kita telah pelajari bahwa kasih karunia Tuhan itu tiada ukurannya, tidak layak bagi kita dan tidak boleh diperolehi atas usaha diri. Ya, jangan kita lupa hal ini ya saudara-saudari, karena musuh kita akan membuat kita rasa yang Tuhan itu tidak senang dengan kita. Ya, Tuhan sentiasa marah dengan kita. Ya, Tuhan tidak mau apa yang bagus untuk hidup kita. Itu adalah kata-kata musuh. Ya, bahasa nomor satu musuh kita itu adalah bohong. Ya, dia akan sentiasa manipulasikan pikiran kita untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ya tidak senang dengan kita. Ya, tetapi sini saya mau mengatakannya, saudara-saudari, Tuhan itu sungguh-sungguh bagus. Dia sangat-sangat bagus karena dia tahu yang kita tidak boleh menyimpan atau mematuhi peraturan-peraturan yang dia tetapkan. Ya, apakah lagi peraturan yang kita tetapkan dalam hidup kita. Ya, jadi karena itu saya mau mengatakannya, Tuhan mengatakan kepada kita, saya akan memberi kamu satu hadiah yang percuma, yaitu kasih karunia. Ya, kasih karunia, karena saya mau kamu melayani saya, ya, karena kamu cinta akan saya dan bukan karena ketakutan. Ya, Tuhan mau kita melayani ya dengan hati yang mencintai dan bukan karena kita takut akan Tuhan. Ya, kita takut kita akan melanggar peraturannya, Tuhan akan marah dengan kita. Ya, tidak, Tuhan mau kita melayani dengan hati yang mencintai. Amin. Dan Tuhan mengatakan, berapa banyak kali pun kamu menghina namaku, ya, Tuhan berkata, berapa kali pun kamu sia-siakan namaku, ya, saya akan tetap memaafkan kamu dan akan tetap memberkati kamu. Lihat ya saudara-saudara, betapa bagusnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, tidak kira berapa banyak dosa yang kita lakukan, tidak kira betapa banyaknya peraturan yang kita langgar, ya, peraturan-peraturan Tuhan yang kita langgar, dia tetap akan memaafkan dan dia akan tetap memberkati kita. Amin. Dan ramai umat Tuhan di luar sana ya, atau kita yang mendengar malam ini, ya, sama ada di sini di rumah ataupun di rumah kalian sendiri, ya, kita tidak memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyayangi. Atau saya katakan begini ya saudara-saudara, kita tidak mau percaya yang Tuhan itu adalah Tuhan yang menyayangi. Kenapa saya berkata seperti ini ya? Karena ramai yang merasakan bahwa Tuhan marah sama mereka dan berpikir seperti Tuhan hanya menunggu untuk mereka melanggar perintahnya supaya Tuhan boleh menghukum mereka. Ya, kita hanya memikir yang di dalam hidup ini, di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen, ya, kita takut mau melanggar peraturan Tuhan karena kita tidak mau Tuhan berhenti untuk mencintai kita. Ya, tetap ya, itu yang kita tidak paham saudara-saudari. Tuhan adalah Tuhan yang menyayangi. Ya, God is a loving God. Ya, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Tuhan tidak pernah akan tidak memaafkan kita karena dia sayang akan kita. Ya, jadi malam ini ya saudara-saudari, saya mau kita melihat, ya, saya mau kita melihat Tuhan dengan betul ataupun kita lihat Tuhan dengan benar. Ya. Jadi karena jika kita dapat melihat Tuhan dengan betul, kita akan merespon Tuhan dengan betul, ya. Kalau kita betul-betul lihat Tuhan dalam kebenaran, ya, segala yang kita lakukan itu juga adalah melalui kebenaran. Amen. Dan karena saya mau kita faham ya, saya mau kita tahu dan kita fahamkan ini bahwa kasih karunia yang sama yang membawa kita keluar dari sesuatu situasi ya untuk Tuhan menyelamatkan kita, kasih karunia yang sama juga akan Tuhan gunakan untuk mengekalkan kita dalam setiap hari, setiap waktu, setiap masa. Kasih karunia yang sama, karena kasih karunia Tuhan itu tidak akan berubah. Amin. Kita tidak pernah lihat lagi kasih karunia Tuhan berubah. Ya, di saat kita melanggar peraturannya atau di saat kita melakukan sesuatu, ya, kita berdosa, ya, kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah. Tetap sama. Kasih karunia ya di saat kamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu, ya,
kasih karunia yang sama di awal situ akan mengekalkan kita sepanjang hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lihat ya dalam buku Roma malam ini, dan kita lihat ya bapak iman kita yaitu Abraham, ya, dan boleh kita dapatkan ya poin-poin kita untuk malam ini ya. Jadi mari kita buka dalam Roma pasal 4 ayat 1 hingga 4 ya. Benarkan saya untuk membaca firman Tuhan ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena pembuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya, jadi malam ini ya saudara-saudara, saya mau kita lihat di dalam ayat 3, ya, di dalam ayat 3, dan di situ kita akan kembangkan ayat ini, kita akan pecahkan ayat ini, dan itu akan menjadi poin-poin kita, poin-poin nota kita pada malam ini ya. Mari kita bacakan lagi sekali Roma 4 ya. Pasal 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Ya, itu adalah poin yang pertama kita ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Itu adalah poin kita yang pertama. Ya, dan Tuhan memperhitungkan hal itu. Itu poin yang kedua kita. Ya, kepadanya sebagai kebenaran. Itu poin yang ketiga. Jadi malam ini saudara-saudara kita akan melihat dalam ayat ini ya, tetapi kita akan melihat dari bawah hingga ke atas ya. Kita akan terbalikkan nota-nota kita ya. Saya lupa pagi ini saya lupa mau mention nota kita tuh terbalik dalam ayat kitab suci. Jadi kita akan mulai dari bawah sehingga ke atas ya, karena kita mau mulakan dengan yang asas dahulu. Jadi poin yang pertama malam ini saudara-saudari, apakah kebenaran? What is righteousness? Ya, mari kita bayangkan seseorang yang membuat bagus ya, yang melakukan kebaikan ya. Adakah dia benar karena dia melakukan kebenaran? Atau adakah dia melakukan kebenaran karena dia benar? Mari kita pikirkan dulu ya saudara-saudari, kita serapkan dulu ayat itu ya. Karena kalau saya ya sebagai contoh, saya bukan benar karena apa yang saya lakukan ya, tetapi karena saya dibenarkan di dalam Tuhan, jadi saya melakukan apa yang benar. Ya, I'm not righteous because of what I do, but I've been made righteous, so now I do the right things. Ya, ini bukan mengenai apa yang kita lakukan benar, tetapi menjadi benar dengan satu itu adalah Tuhan yang benar. Bukan apa yang kita lakukan ya, karena di sini dia dalam ayat tadi juga mengatakan ya, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jadi di sini bermaksud ya, kalau kita dapat melakukan sesuatu ya, sesuatu apa yang Tuhan juga boleh lakukan untuk kita, bermaksud itu bukan hadiah untuk kita, tetapi itu adalah hak kita. Kita yang mengerjakan hal itu ya. Jadi karena kasih karunia Tuhan itu adalah percuma. Jadi kalau kita dapat memperolehi kasih karunia Tuhan dengan kerja kita sendiri, maka kasih karunia itu tidak percuma, saudara-saudari. Kita harus memahami konsep ini ya. Kasih karunia Tuhan itu adalah percuma. Dan sebenarnya kasih karunia Tuhan itu tidak layak kita terima ya, karena kita berdosa, kita orang yang berdosa ya, tetapi Tuhan tetap memberikan kasih karunia itu kepada kita. Amin. Dan ini bukan ya, seperti yang saya katakan, ini bukan mengenai apa yang kita lakukan benar. Bukan apa yang kita lakukan itu yang penting, tetapi menjadi orang yang benar di dalam Tuhan itu yang penting ya. Dan ini yang perlu kita percaya sebagai umat Kristen ya, karena hari ini ramai umat Kristen itu tidak mau percaya ya
apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Dan malam ini saya mau kita hafal ini ya saudara. Saya mau kita ingat dalam minda kita, ya, saya benar dengan Tuhan, ya, I am right with God. Saya benar dengan Tuhan. Karena standar Tuhan itu bukan berdasarkan apa yang boleh atau apa yang bisa kita lakukan, tetapi berdasarkan apa yang Dia telah lakukan untuk kita. Ya, apa yang Tuhan telah lakukan kita. Itu standarnya Tuhan, bukan standarnya kita, bukan standar apa yang kita boleh lakukan, ya, apa yang boleh kita kerjakan di dalam hidup ini sebagai seorang umat Kristen. Jadi apabila Tuhan melihat kita ya saudara-saudari dalam keadaan yang buruk, sebagaimana buruk pun, sebagaimana besar pun dosa kita dalam hidup kita yang lama, ya Tuhan tetap mengatakan, saya bangga akan anak saya. Itu anak saya. Saya akan melindungi anak saya, bahkan saya juga akan mati untuk mereka. Ya, begitu bagusnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, bayangkan kalau seseorang itu telah berbuat dosa terhadap kita, ya semestinya kita sebagai manusia dalam naluri kita itu, ya kita tidak mau lihat orang itu, kita tidak mau pun dengar nama orang itu. Amin. Tetapi Tuhan tetap akan memaafkan dan Tuhan tetap akan menerima kita karena kasih karunia yang Dia telah berikan kepada kita. Amin. Sebab itu ini bukan tentang apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh kita kerjakan, tetapi ini tentang kasih karunia Tuhan. Ya, tapi yang seperti saya katakan minggu lalu ya saudara-saudari, saya bukan memberikan kita satu kebenaran untuk melakukan dosa. Ya, bukan seperti malam ini ya Sister Shikana telah mengatakan, kasih karunia Tuhan itu telah menutupi kita, telah diberikan oleh Tuhan, jadi esoknya saya boleh pergi berdosa. Bukan begini saudara-saudari. Ya, itu bukan matlamatnya Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada kita. Ya, kalau kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita secara percuma dan Tuhan mengatakan, kamu boleh berdosa, saya percaya hari ini gereja pun kita tidak perlukan. Amin. Kita tidak perlukan Alkitab pun. Karena kita percaya Tuhan memberikan kita kasih karunia supaya kita boleh berbuat dosa. Ya, bukan begitu saudara-saudari. Itu bukan konsepnya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita karena Dia mau menyelamatkan kita daripada dosa kita. Amin. Dia mau menyelamatkan, Tuhan mau memberikan yang terbaik, yang paling bagus dalam dunia ini untuk kita saudara-saudari. Amin. Dan kita sering bertanya kepada Tuhan, ya, mengapa orang lain boleh terus naik posisinya? Mengapa kerja mereka itu terus naik, mereka terus mendapatkan keuntungan dan bukan saya, Tuhan? Saya yang melayani kamu, saya yang meletakkan iman saya dalam kamu, ya, mengapa hidup saya seperti ini? Saya percaya bukan saya seorang yang pernah bertanya kepada Tuhan, tetapi kita juga, ya, kita di luar sana juga pernah, ya, berkatakan seperti ini kepada Tuhan. Dan saya mau mengatakannya, Tuhan dia ada masanya yang sendiri. Ya, dan Tuhan mengatakan kita adalah kepala dan bukan ekor. Ya, itu direct translate, ya. We are not the head. Ya, we are the head and not the tail. Ya, kita adalah di atas dan bukan di bawah. Jadi Tuhan mengatakan, kamu harus sabar, kamu harus percaya akan masa saya, karena saya sedang melakukan, ya, saya mengerjakan sesuatu yang bagus, yang terbaik untuk kita. So all we have to do, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah percaya. Ya, percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya, ya, saudara-saudari, kalau kita berdiri benar di dalam Tuhan, ya, segala aksi kita, ya, cara kita hidup dan sebagainya itu akan menjadi benar di dalam Tuhan. Dan kita akan percaya, kita akan tahu bahwa kita hanya perlu, ya, menunggu akan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah yang paling bagus, ya. Waktu kita, masa kita itu tidak bagus, ya, saudara-saudari. Apa yang kita mau, ya, kalau kita mempunyai impian, ya, ada sesuatu impian yang mau kita capai, ya, tetapi kita kerjakan di luar
di luar waktunya Tuhan, ya, bukan seperti apa yang Tuhan telah tetapkan, ya, kita tidak akan pernah dapat mencapai impian itu. Ya, kalau kita meletakkan iman kita, kita percaya akan Tuhan, impian kita akan tetap akan, ya, terjadi suatu hari nanti. Amin. Dan yang kedua, adakah Abraham memperolehnya? Adakah Abraham mengerjakan sesuatu untuk mendapat kasih karunia? Dan di sini kita percaya, ya, kita pasti percaya Abraham telah melakukan sesuatu untuk memperolehi semuanya kasih karunia Tuhan. Ya, tetapi tidak, ya, saudara-saudari, Alkitab mengatakan Abraham percaya. Itu yang Abraham lakukan. Ya, itu yang Abraham lakukan, ya. Mari kalau kita lihat di dalam Roma 4 tadi, ya. Ya, mari kita baca sekali lagi. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, karena Abraham percaya. Dia percaya akan Tuhan. Jadi bila bertanyakan adakah Abraham melakukan sesuatu untuk memperolehi kasih karunia, ya, jawaban di sini itu tidak, ya. Karena Tuhan telah memberi kasih karunia itu secara percuma. Abraham tidak perlu melakukan apa-apapun. Dan di sini, ya, saudara-saudari, kalau kita lihat, ya, Abraham itu tidak sesuci manapun, ya. Wow, itu sangat hebat, ya. Abraham melakukan dosa yang sangat-sangat besar juga di dalam Tuhan, ya. Itu sebelum dia mengenal Tuhan, ya, saudara-saudari. Di dalam hidupnya, sepanjang hidupnya, ya, dia bahkan mengatakan kepada raja yang istrinya itu adalah kakaknya, itu adalah saudaranya, adiknya, the sister, ya, supaya raja akan menerima mereka. Dan ya, kalau kita pikirkan sekali lagi, ya, saudara-saudari, Abraham tidak layak mendapatkan kasih karunia Tuhan karena dosa-dosa yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Tetapi di sini saya mau mengatakan kasih karunia Tuhan itu adalah percuma. Dia memberikan kepada sesiapa yang percaya akan Dia. Dia memberi kasih karunia itu kepada sesiapapun yang meletakkan iman mereka di dalamnya. Amin. Dan itu tidak terhitung kepada Abraham, ya, atas usahanya, atas hak Abraham, tetapi itu terhitung sebagai hadiah. Ya, mari kita baca dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Dia mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tuhan melihat kita itu, ya, saudara-saudari, bukan orang-orang yang suci, bukan orang-orang yang bagus, yang bersih, tetapi Tuhan melihat kita seperti seorang najis, ya. Dalam bahasa ini sangat-sangat straightforward, ya. Dia melihat kita seperti kain kotor, saudara-saudari, ya. Tak kira betapa bagusnya kamu dalam hidup ini, betapa bagusnya anak kamu, betapa besarnya rumah kamu, betapa kayanya kamu, Tuhan tetap akan melihat kita seperti seorang najis dan kain kotor kalau kita tidak percaya akan Dia, kalau kita tidak meletakkan iman kita di dalamnya, kalau kita tidak membenarkan Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Dan lihat apa yang Bapa kita lakukannya untuk membersihkan kita daripada kotor-kotor ini. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Firman Tuhan itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat amazing, mengagumkan, saudara-saudari. Bagaimana Tuhan membersihkan kita? Bapa di surga, ya, Dia mengambil anaknya yang satu, anaknya yang tidak kenal dosa, untuk menjadi dosa untuk kita, saudara-saudari. Tuhan tidak naik ke kayu salib itu untuk saja-saja, ya. Sepatutnya kita yang berada di kayu salib itu hari ini, ya, saudara-saudari, ya,
berdasarkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, sepatutnya kita yang berada di dalam kayu salib, di atas kayu salib itu. Tetapi di sini Bapa di surga itu menyayangi kita, dia menyayangi umat-umatnya, anak-anaknya. Dia mengambil anaknya yang satu untuk mati di kayu salib untuk kita, untuk menyucikan kita daripada, ya, untuk menyucikan kita dengan darah anaknya, ya, daripada dosa-dosa kita. Supaya kita bersih, supaya kita, ya, menjadi kain yang bersih di hadapan Allah dan kita dibenarkan di dalam Allah. Amin. Ya, karena Tuhan mati untuk kita, ya, seperti saya katakan, Tuhan mati untuk kita supaya kita menjadi benar di dalamnya. Ya, apa yang boleh kita lakukan di sini adalah percaya. Percaya. Ya, saya tahu banyak yang tidak boleh menerima ini karena kita tidak memahami dan kita tidak mau percaya bahwa Bapa di surga itu, ya, betapa bagusnya dia, betapa generousnya dia, ya, betapa baik hatinya Tuhan untuk memberikan kita hadiah percuma ini. Ya, kita tidak mau percaya karena kita percaya bahwa, ya, di saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, pada awalnya kita tahu kita tidak layak menerima kasih karunia Tuhan, ya, tetapi di dalam, ya, semasa kita menjalani hubungan kita dalam Tuhan, di dalam hidup ini kita bermula untuk percaya bahwa, oh, sekarang ini saya perlu bekerja untuk menyimpan kasih karunia Tuhan, untuk mengekalkan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Itu yang kita percaya, saudara-saudari. Tetapi tidak, seperti saya katakan tadi, kasih karunia yang di awal itu adalah kasih karunia yang sama yang akan mengekalkan kita di dalam hidup kita. Jadi apa yang boleh kita lakukan di sini itu adalah percaya. Dan saya percaya, ya, di saat Tuhan mati di kayu salib itu, bukan saja untuk umat-umat Kristen, bukan saja untuk siapapun yang percaya akan dia, tetapi dia melakukan itu untuk semua orang dalam dunia. Untuk semua orang, tidak kira bangsa, tidak kira bahasa, ya, dia mati untuk semua orang. Dan saya tahu kita akan berpikir seperti ini, ya, saudara-saudari. Tetapi tidak semua orang yang akan pergi ke surga, ya. Benar, tidak semua akan pergi ke surga karena Tuhan memberikan kita pilihan. Kita boleh pilih sama ada kita mau menerima Tuhan itu adalah Tuhan yang menyayangi dan Tuhan yang memberi kasih karunia secara percuma, atau tidak mau percaya sama langsung. Tuhan memberi kita pilihan. Pilihan yang sangat mudah perlu kita lakukan karena jawabannya sama saja. Kamu terima Tuhan Yesus, kita naik ke surga. Tidak percaya Tuhan Yesus, kita pergi ke neraka, ya. Dan tidak ada in between, ya. Tidak ada kita sampai kita mati nanti, kita tidak ada macam saya mau pergi kemana, ya, hari ini saya mau ke surga atau ke neraka dulu. Tidak, ya, saudara-saudari. Kita hanya ada satu pilihan saja. Jadi saya mau, ya, malam ini saya mau kita membuat pilihan yang bagus, pilihan yang benar, ya, pilihan yang betul-betul untuk hidup kita di dalam Tuhan. Jadi apa yang boleh kita lakukan itu adalah percaya, dan percaya adalah poin saya yang terakhir untuk malam ini, ya, saudara-saudari. Percaya. Abraham tidak melakukan apa-apa, tetapi dia hanya percaya akan Tuhan. Dia katakan, Abraham, ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Betapa senangnya kita dapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Senang saja. Kita hanya perlu percaya. Dan saya mau bertanya kepada kita, ya, saudara-saudari, malam ini, ya, adakah kebenaran, ya, telah masuki hidup kita? Adakah kita benar dengan Tuhan? Ya, karena satu saja yang Abraham lakukan, dia percaya. Dan tidak kira dalam situasi apapun saya tidak kira apa yang kamu lakukan semalam, apa dosa yang telah kamu lakukan, ya, sama ada kamu berbuat dosa minggu lalu atau bila pun, ya. Tetapi saya mau kita tahu, kalau kita berdiri dalam kebenaran dengan Tuhan, Tuhan akan menerima kita, Tuhan akan memaafkan kita, dan Dia akan terus memberkati kita. Ya. Tuhan mati untuk kita. Adakah, ya, saya mau bertanya, ya, saudara-saudari, adakah seseorang dalam hidup kita sekarang itu yang sanggup mati untuk kita?
ya, mati ya saudara-saudari. Mati, saya bukan katakan ya dia accident apa terus masuk ke hospital, bukan. Dia mati untuk kita. Tetapi di sini Tuhan mati untuk kita. Ya kadang ya saudara saya pernah berpikir seperti ini ya. Ya kadang remaja-remaja anak muda-mudi hari ini ya yang masih muda, mereka sangat mau ya uh, mengadakan hubungan ya, puppy love. Ya, kalau kita tidak cukup matang kita panggil puppy love ya. Ya umur 12 tahun pun ada sudah boyfriend girlfriend ya. Saya ya umur 12, umur 13 ya sudah ada hubungan sini sana, dan di saat kita disakiti kita rasa seperti dunia kita sudah hilang, sudah lesap ya. Tetapi di sini kita perlu pikirkan ya saudara-saudari, betapa banyak kali kita menyakiti Tuhan, Tuhan tetap menerima kita dan Dia tetap menyayangi kita. Tuhan tetap mati untuk kita. Firman Tuhan ya tidak boleh kita ubahkan saudara-saudari. Itu adalah firman Tuhan. Ya saya tidak kira ya, Alkitab mengatakan tidak kira betapa jahatnya kamu di hidup lama kamu ya. Di saat kamu meletakkan iman kamu dalam Tuhan, di saat kamu menerima Tuhan, Tuhan telah memaafkan kamu dan Dia akan terus memberkati kamu. Dan di sini saya mau mengatakan saudara-saudari, kasih karunia Tuhan itu tidak boleh kita ukur, tidak kita layak terima, ya. Kita tidak boleh mengerjakan untuk memperolehi kasih karunia Tuhan itu, karena kasih karunia Tuhan itu percuma saudara-saudari. Dan apa yang boleh kita lakukan untuk percaya akan Tuhan, ya, untuk menerima kasih karunia itu adalah percaya akan Tuhan. Di situ ya hubungan kamu dengan Tuhan, saya tidak tahu lah hubungan kita dengan Tuhan macam mana, ya. Tapi kita perlu lihat kembali hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana. Adakah kita benar dalam Tuhan? Adakah kita hidup benar dalam Tuhan? Ya, saya tidak mau kita menjadi orang Kristen yang hanya datang ke gereja setiap Ahad, yang hanya membuka Alkitab setiap Ahad, yang hanya menerima firman Tuhan setiap Ahad saja, tetapi dari hari Senin sampai Sabtu itu ya kita berbuat dosa. Dan kita berpikir seperti itu karena kita melakukan seperti itu karena kita tidak percaya akan Tuhan, karena kita tidak meletakkan iman kita dalam Tuhan, dan kita tidak ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak benar dalam Tuhan, saudara-saudari. Ya, kalau kita seorang pastor pun, kalau kita seorang pengembala, ya sama ada kita melayani Tuhan ya bersungguh-sungguh, tetapi kita tidak hidup benar dalam Tuhan, itu sama sekali seperti tidak ada apa-apa saudara-saudari. Itu seperti tidak menguntungkan kita. Itu seperti kematian Tuhan di kayu salib itu sia-sia. Amin. Dan malam ini saya hanya mau mendorong kita saudara-saudari untuk percaya akan Tuhan, hidup benar dengan Tuhan, ya, karena kasih karunia Tuhan itu Dia sudah berikan kepada kita secara percuma. Jadi apalagi yang perlu kita lakukan saudara-saudari, ya. Tetapi jangan kita sia-siakan kasih karunia ini, jangan kita pergunakan kasih karunia ini sebagai satu kebenaran untuk kita berdosa setiap hari. Amin. Setiap waktu. Dan di saat kita selepas berdosa itu kita datang kepada Tuhan, Tuhan maafkan saya karena saya telah berdosa, Tuhan, ya, kasih karuniamu telah mengubah saya Bapa. Dan di esok harinya ya kita berdosa lagi, ya Bapa maafkan saya sekali lagi ya Bapa. Ya saya berterima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kasih karunia itu bukan satu lesson untuk kita berdosa saudara-saudari. Amin. Jangan kita sama sekali ya salah guna kasih karunia Tuhan, dan jangan kita sama sekali lupa yang Tuhan itu adalah Bapa yang menyayangi. Amin. Amin. Haleluya. Saya harap kita telah mempelajari sesuatu di sini, dan minggu depan kita akan teruskan lagi dengan part yang ketiga. Ya, saya tahu ini agak panjang, tetapi firman Tuhan itu tetap akan ada, dan firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam ini.
Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih sekali lagi ya Bapa pada malam ini ya Bapa untuk firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami mau berterima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu yang percuma, hadiah-Mu ya Bapa untuk hidup kami ya Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami ya Bapa, dan juga kasih karunia-Mu yang mengekalkan kami ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami datang malam ini ya Bapa dengan rendah hati ya Tuhan untuk meminta pengampunan-Mu ya Bapa untuk dosa-dosa kami ya Bapa. Haleluya. Dengan tidak mempercayai bahwa Engkau adalah Bapa yang menyayangi ya Bapa. Haleluya. Malam ini ya Tuhan, biarlah Bapa Roh Kudus menjadi guru kami untuk memahami ya Bapa kasih karunia-Mu ya Bapa untuk hidup kami, dan memahami ya Bapa betapa Kamu mencintai ya Bapa, betapa Engkau mencintai kami ya Tuhan. Walau bagaimana besar pun dosa kami, walau bagaimana jahatnya kami ya Bapa di hidup lama kami ya Bapa, Engkau tetap memaafkan dan Engkau tetap menerima kami ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu ya Bapa hidup di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu ya Bapa terus berada di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi testimoni ya Bapa untuk orang lain melihat Bapa kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan. Haleluya. Berkati kami ya Bapa pada malam ini ya Bapa, dan Engkau lindungi ya kami ya Bapa di saat kami keluar dan masuk rumah kami ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa untuk perlindungan-Mu ya Bapa, dan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi minggu hadapan dengan part yang ketiga. Saya harap kita akan lebih memahami kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.